Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati ainina nabiyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang ada di rumahnya masing-masing, yang saya doakan selalu dan saya rindukan. Bahkan sementara ini saya mengajak kepada kalian semuanya dan Bapak Ibu semuanya yang semuanya sudah saya hormati dan sebut tadi, mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini kita dibayangi oleh kecemasan atau ketakutan dengan adanya wabak virus corona atau COVID-19 ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hal ini cepat berlalu, cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sehingga segala aktivitas yang menjadi rutinitas dan menjadi sesuatu yang niscaya bagi kehidupan ini segera normal dan bisa kembali kita jalankan sebagaimana semula. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, kali ini pertemuan yang kesekian kalinya dalam kajian Ramadan ini, saya akan membahas dengan fasal atau judul dalam kitab yang kita kaji adalah tentang al-haya, yaitu tentang rasa malu. Sebagaimana rasa malu itu adalah suatu perilaku yang penting di dalam sebuah agama manapun, terutama adalah agama Islam. Ketahuilah anak-anakku sekalian bahwa al-haya atau rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan kita, atau syu'batun min syu'abil iman. Bahkan rasa malu ini adalah sebuah kesimpulan daripada agama itu sendiri. Jadi akhlak agama itu adalah terletak pada rasa malu. Ingat itu. Makanya kalau orang itu punya rasa malu, tentu orang itu akan berperilaku baik, dan sebaliknya kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka orang itu akan terserah apa mau hawa nafsunya. Na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa la ya'til haya'u illa bi khairin. Malu tidak akan hadir kecuali semua malu itu adalah membawa kebaikan. Anak-anakku yang saya cintai dan para orang tua yang ada di rumah yang senantiasa mendampingi putra-putrinya, ketahuilah bahwa malu itu ada dua macam. Pertama adalah malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Yang kedua adalah malu terhadap sesama kita, sesama manusia. Malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah keniscayaan yang harus ada pada diri seorang mukmin atau seorang muslim siapapun. Karena malu sama halnya orang itu bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak punya rasa malu berarti orang itu sama halnya mencampakkan
atau tidak bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita lihat bahwa definisi syukur dalam kitab-kitab fikih adalah tasarruful a'dha ila ma khuliqalah, yaitu menempatkan anggota badan sesuai tujuan diciptakannya anggota badan itu. Siapa yang menciptakan? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anak, kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya lah kita mata itu kita gunakan melihat sesuatu yang dilarang terlebih, atau sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya terlebih. Ya, sekali-kali kita itu memanfaatkan mata ini untuk melihat sesuatu yang bisa kita pikirkan, untuk kita buat baca Al-Quran, untuk kita selalu buat belajar dan lain sebagainya. Karena rasa malu itulah justru kita nanti akan meninggalkan sesuatu yang mubazir atau yang sesuatu yang tidak ada faedahnya karena malu pada Allah. Demikian pula kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita untuk sekali-kalilah untuk baca Al-Quran, membaca sholawat. Malulah rasanya kalau lisan ini selalu kita gunakan untuk menggunjing orang, untuk ngobrol yang di sana tidak ada nilai faedahnya sama sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah diantaranya anak-anak, berarti kalau kita bisa memanfaatkan anggota tubuh kita ini dengan sesuai apa yang diciptakan Allah Ta'ala, berarti kita adalah mensyukuri nikmat itu. Dan sebaliknya kalau tidak bisa mensyukuri, nah berarti kita tidak punya malu. Yang saya cintai anak-anakku sekalian dan saya hormati para wali murid, kita dalam kitab Wasiatul Mustafa diberi pelajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan baginda Rasul kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, la dina liman khasyiyatalah wala imana liman la waru'alah wala sakho'a liman la haya'alahu. Ini hadisnya agak panjang, karena durasi maka saya akan ambil yang poin saja. Jadi rasa malu ini ada kaitannya dengan warok, wirai atau warak. Dia artinya wirai itu adalah apian. Jadi dihendaknya orang Islam itu apian. Nah, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, ya Ali, orang itu tidak akan punya agama yang berfungsi baik manakala orang itu tidak punya rasa takut pada Tuhannya, tidak punya rasa takut pada Allah. Buat apa beragama tapi tidak punya rasa takut? Yang kedua adalah wala imana, dan tidak ada iman itu berguna bagi diri seseorang manakala orang itu tidak punya perilaku warok atau sifat warok, yaitu apian. Apa nggih contohnya warok itu? Ya, wirai itu adalah hati-hati dalam segala hal. Kalau merujuk pada sabda Rasul, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Ketahuilah bahwa sesuatu yang halal itu adalah jelas, demikian haram juga jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang namanya subhat, yang tidak jelas itu halal, tidak jelas itu haram, dan itu disuruh menjauhi. Itu anak-anak, itu gambaran wirai diantaranya. Makanya rasanya kita tidak memanfaatkan agama ini, karena agama ini adalah sangat baik sekali ajarannya manakala kita hidup nggak wis nggone sapa lah ra urusan, wong iki ora ana wonge ana makanan roti ning meja anggere tak pangan. Lah itu jenenge wong nggak wis duwite sapa-sapa lah wong nyalete tuku nemu
ya sebutnya tak jajan. Lah hal-hal semacam inilah anak-anak harus kita hindari. Yang selanjutnya wala sakho'a liman la haya'alahu. Tidak ada rasa dermawan atau murah hati manakala orang itu tidak punya rasa malu terhadap Allah atau terhadap dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dermawan itu adalah dalam pengertian coro Jawane ngoten ya pangerten. Kalau bahasa kita bahasanya adalah kepekaan. Jadi orang Islam yang baik adalah punya kepekaan. Ya misalkan seorang pemimpin punya kepekaan apa yang dirasakan oleh bawahannya kayak ini, lah terus cepat mengambil tindakan. Seorang siswa punya peka pada gurunya, manakala gurunya sudah berdiri, maka anak-anak harus cepat-cepat memberi aba-aba kiaman, kemudian disalami oleh Pak Guru itu, dan seterusnya. Itu namanya peka, itu adalah penting sekali. Apalagi di tengah-tengah masyarakat ini, rasa kepekaan, rasa malu ini biasanya terjadi. Satu di antaranya, kalau orang-orang kampung itu sedang ada acara resepsi misalkan, dapat undangan, kalau tidak hadir rasanya bagaimana itu? Malu rasanya. Demikian kalau malu terus dan seterusnya, malu dijalankan, maka misalkan ada tetangga yang sakit, kita tidak menolongnya, itu juga namanya tidak punya kepekaan, dan bisa dikatakan orang itu tidak punya rasa malu. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa anak-anak juga demikian pula di dalam lingkungan madrasah sering alfa tanpa izin, tanpa surat keterangan. Itu namanya juga perilaku tidak malu dan dinamakan tidak punya kepekaan. Nah, itu ajaran agama yang begitu indahnya ini memberi pengertian yang sangat dalam. Demikian pula kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita peroleh di madrasah, jadi siswa madrasah aliyah katakan, tapi perilakunya tidak mencerminkan kemadrasahan, itu mestinya kita harus malu. Dan kalau anak itu bisa melakukan hal itu dengan baik, itu dinamakan punya sakhawatul qalbi, punya kepekaan hati. Demikian anak-anak diantara yang saya sampaikan pada panjenengan sami dalam pertemuan ini. Yang selanjutnya sedikit akan saya tambah, yaitu tentang masalah fadilah sedekah. Ketahuilah anak-anak bahwa sedekah ini adalah merupakan suatu sendi agama, bahkan rukun agama yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sedekah itu ada dua macam, yaitu sedekah wajib dan juga sedekah sunnah. Allah berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasil habbatin ambatat sab'a sanabila ila akhiril ayah. Bahan perumpamaan orang yang bersedekah di sabilillah adalah diumpamakan di dalam keberkahannya adalah kamasil habbatin, sebagaimana sebuah biji yang bisa melipat gandakan. Manakala ditabur dalam bumi, dia akan membuahkan buah sab'a sanabil. Ibarat padi adalah ada 7 ulen. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di dalam satu uli padi itu ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Itu anak-anak, bahwa sedekah adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama kita. Kita mau bisa sedekah, ibarat satu biji kurma itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 untai, dan dalam satu untainya itu ada 70 untaian, dan satu untaiannya ada 100 biji. Masya Allah.
Dalam hal ini anak-anak, sedikit saya akan membahas tentang faedahnya bersedekah. Bahwa sedekah satu nilainya adalah bisa untuk dafa'il bala, untuk tolak balak lah, menghindarkan mara bahaya dari diri kita dan keluarga kita. Itu terutama. Maka sering ada orang yang kadang punya masalah besar, akhirnya masalah besar tidak bisa diselesaikan, datanglah dia ke rumah seorang kiai. Kebetulan kiai itu adalah punya keahlian, ilmu, hikmat namanya, tahu sesuatu yang baik pada diri seseorang. Akhirnya Pak Kiai menjawab, oh jenengan iki ora tahu sedekah, jenengan niku ora tahu zakat bandane jenengan. Jenengan ki nak kepengin tercapai cita-citane, hendaknya kamu melakukan korban dan sebagainya. Dan itu terbukti dilaksanakan. Akhirnya dilaksanakan, orang tersebut terhindar dari mara bahaya. Ini contoh yang saat itu saya mengetahui betul, adalah bahwa sedekah adalah daf'ul bala. Makanya sudah jadi tradisi orang-orang Islam, khususnya Nahdliyin, itu apa-apa melakukan selamatan, kenduri, memotong ayam atau kambing. Nah, itu apa? Sedekah semacam itu disertai doa berjamaah, Masya Allah, itu luar biasa. Baik dalam hajatan kematian atau syukuran dan lain sebagainya. Demikian anak dan Bapak pemirsa, orang tua yang saya hormati, bahwa termasuk manfaatnya sedekah adalah termasuk daf'ul bala itu tadi. Maka kita jangan bersifat bakhil, bersifat selalu merasa kehilangan dan kekurangan manakala kita itu mengeluarkan suatu amal untuk bersedekah. Singkat saja saya tambah sedikit bahwa orang bersedekah atau sering bersedekah itu mahbubun bainal khalaik. Orang itu akan dicintai banyak orang. Kata sebuah pepatah, banyak teman dan sedikit musuh itu karena adalah orang dermawan atau orang yang sedekah. Yang selanjutnya terakhir adalah bahwa manfaat sedekah itu adalah bisa jalbur rizki, bisa menarik rizki yang lain. Dan fakta ini sudah berjalan dan diyakini oleh orang-orang Islam yang imannya tulus dimanapun, karena dia yakin bahwa janji Allah itu akan benar adanya, bahwa sedekah 100 terlebih di bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah 700, bahkan sampai berapalah tidak bisa dihitung jumlahnya. Maka yang namanya sedekah ini adalah terutama yang wajib. Sebentar lagi kita adalah dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bisa dikeluarkan mulai sekarang juga bisa. Yang jelas jangan sampai berbodoh. Itu harus kita lakukan karena Islam adalah ajaran yang betul-betul bagus, membimbing manusia dan mengajak keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa menjalankan syariatnya, agamanya, sehingga kita adalah sebagai manusia yang beruntung kelak khususnya. Dan saat ini juga kita diberi kemudahan rezeki yang banyak, sehingga kita ditumbuhkan rasa sakha atau dermawan, sehingga bisa membantu orang-orang yang mestinya perlu kita bantu. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan lewat kajian yang terakhir ini barangkali. Sekali lagi mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan nanti bisa berjumpa lagi sebagaimana biasanya, dan Bapak Ibu bisa diberi kekuatan untuk mencari rizki dan nafkah dengan mudahnya oleh Allah, diberi limpahan rizki dan kelancaran usahanya, amin Allahumma amin. Wal afu minkum, hadanallahu iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.